sama anaknya. Ibunya juga gitu. Anaknya nangis kayak ngapa mau cokoran deh. Wes hasilnya aneh. Yang dicuekin bapak ibunya ini mandiri, jago, dasar. Yang dididik secara keluarga sakinah penuh perhatian tiap hari itu jadi anak yang tergantung. Jadi gak mesti anggitmu rek, gak mesti pendidikan itu jangan GR. Emang Allah bukan pendidik utama anak-anakmu. Kamu kan cuma dititipi, tapi pendidik utamanya adalah Allah. Allah yu'alim, alamal insana malayam lam ya'lam. Jangan GR, Allah gurunya. Kita asistennya, kita mengawal, kita fasilitatornya, tapi Allah gurunya. Allah juga punya rencana pendidikan sama anak kita. Sekolah bukan satu-satunya. Anak saya tuh yang kecil tadi aja itu sekolah itu toleransi bagi dia. Kan dia nggak mau sekolah, akhirnya oke, kompromi sekolah. Tapi Bu, saya tanya satu sebelum saya berangkat sekolah, tolong dijawab. Iya apa nak? Kenapa sih harus ada guru segala? Menunggu. Lu ya sekolah kan harus ada gurunya. Iya, kan ada ayah sama ibu, kenapa harus ada guru? Lu ya kan yang didik rampak kan bukan hanya ayah ibu, kan harus banyak orang lain yang juga ikut mendidik rampak. Oh ya oke, saya sekolah. Itu akhirnya sekolah. Sampai sekolah nanti mulai bisa baca, mulai dia kecam-kecam, diwoco sinang. Ayo pulang sekolah langsung nyusun buku untuk besok. Yang tadi dipelajari lagi terus diwoco. Gini aja kok pelajaran. Ya sudah tahu ini. Gini aja kok jadi buku. Dikecam semua bacaan itu. Terus sing soal agama dia tanya. Sampai rumah pulang sekolah ketemu saya. Ya, agama itu penting toh. Belah mati aku. Ini nek aku ustaz tuh tak langsung kafir. Gitu kan. Terus saya langsung harus cari jawaban gini loh. Kak Sabrang, Kak Haya, Kak Jembar, kamu, saya, ibu itu kan nyari. Bisa nyari sendiri, bisa mempelajari sendiri, tapi ada hal-hal dalam hidup ini yang kita nggak bisa nyari. Maka Tuhan ngasih tahu kita. Nah, ngasih tahu kita itu namanya agama. Itu. Terus dia ngomong, oh itu tuh agama. Saya pikir agama itu mata pelajaran. Dia ngomong. ya aku baru ingat, oh iya ya, makanya salah mata pelajaran agama itu. Salah kok mata pelajaran agama itu membungkus semuanya. Dia entitas dari seluruh kesadaran kok jadi pelajaran. Kalau pelajaran agama berarti bukan pelajaran biologi lah, susah nih. Kalau agama bukan biologi, bukan matematika, kan begitu akhirnya anaknya berpikir. Jadi sejak kecil sudah salah cara berpikir kita. Maka jangan terlalu andalkan seluruhnya ini. Ya sekolah, ya capres, ya NKRI, tidak bisa kamu andalkan. Kamu harus cari lorong hidup sendiri untuk sampai kepada kebahagiaan sejati. Nah, soal pendidikan tadi ya, sekarang saya ingin ngomong sama Anda. Bagaimana kalau bangsa Indonesia ini seperti Garuda? Garuda itu kalau umur 40 tahun, karena dia umurnya mirip manusia ya, 60, 70, 80 gitu. Ya. Kalau dia umur 40 tahun, dia punya naluri, disuruh Tuhan untuk pergi ke gunung. Di sana dia akan mematuk-matuk semua batu dan mencakar-cakar semua batu. Goalnya adalah supaya paruhnya lepas. Semua kukunya lepas. Nah begitu lepas dia tidak bisa apa-apa lagi. Disitulah ujian, dia akan hidup lagi atau dia akan mati. Begitu dia hidup lagi, maka cakar yang baru itu adalah cakar yang perkasa. Itu loh. Kamu tidak punya paruh sekarang. Kamu tidak punya cakar, betul tidak? Siapa tahu memang kamu oleh Tuhan sedang, bangsa Indonesia sedang mulai ditumbuhkan paruh dan cakar yang benar-benar Garuda perkasa. Kan begitu. Ini kalau Garuda. Kalau orang Sparta, bangsa Sparta, umur 9 tahun langsung dibuang ke hutan. Nanti yang balik berarti dia pendekar. Yang mati, matilah. Itu umur 9 tahun. Saya tanya, anak yang tidak dibuang ke hutan dengan yang dibuang ke hutan terus balik, hebat mana?
hebat yang dibuang ke hutan. Sekarang saya tanya, Anda ini sama pemerintahmu dibuang ke hutan apa dipelihara? Enggak dibuang, cuman ganok nggone akhirnya melayu nang alas kan gitu. Jadi saya tanya, berarti lebih sakti mana bangsa Indonesia atau bangsa lain yang dipelihara dengan baik? Bangsa Indonesia. Itulah sebabnya Ma'iyah tahan seperti ini. Gitu, jelas ya? Tarsan no. Ma'iyah Tarsaniyah gitu. Oh, Tarsan tuh dahsyat toh. Enggak gampang. Masa Tarsan masuk angin? Enggak mungkin. Tarsan mencret tuh, gak ono Tarsan kok mencret. Dia tangguh luar biasa. Dan Anda punya ketangguhan yang tidak sampai 2 minggu bisa recover gempa. Dari gempa yang begitu dahsyat. Tidak sampai 2 minggu loh, saya Sri Sultan Mbah Marijan Bupati Bantul mengumumkan Jogja mandiri, Bantul mandiri, tidak perlu lagi ada bantuan nasional maupun internasional. Kita umumkan di pusat gempa di Pleret. Dan di Bantul berdiri lagi rumahnya, dan sehari setelah gempa itu sudah tidak ada orang cemberut lagi. Guyang guyu, cengenges, ketemu saya Cak, alhamdulillah. Kok alhamdulillah piye? Rumah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngono. Coba, itu kan tingkat kesadaran, Mas. Bener nggak? Tingkat kesadaran. Bukan rumah saya hancur, dia bilang rumah saya diterima oleh Allah. Baru saya bikin, belum saya tempati 1 minggu sudah diterima sama Allah, Cak. Loh, itu tingkat kesadaran. Ya teman-teman sekalian, jadi saya memberi catatan kepada Anda bahwa Anda ini mungkin anak kecil yang oleh orang Sparta dibuang. Dan orang Sparta inilah yang kemudian dengan hanya 300 prajurit mampu mengalahkan 10.000 prajurit yang menahan. Yang kita ambil bukan sejarah menang kalahnya, yang kita ambil adalah metodenya. Jadi 300 pasukan yang dipimpin Leonidas ini, kenapa mereka bisa bertahan dari 10.000 penyerbunya? Karena mereka yang menciptakan ruang untuk peperangan. Dan di dalam ciptaan ruang itu mereka memilih metodenya. Kalau Anda masuk ke medan perang lawan, Anda diatur oleh lawan Anda. Kalau Anda pakai pola berpikir Ma'iyah, Anda tidak bisa diatur oleh orang lain. Tamengnya berbeda, pedangnya berbeda, ada tombak yang berbeda. Tamengnya tidak untuk menamengi diri, tapi untuk melindungi sebelahnya. Jadi ada sistem kebersamaan yang luar biasa. Dan Anda terbukti mampu. Anda pikir Ma'iyah cuma Anda sama saya? Anda pikir dia bukan gelombang? Anda pikir dia tidak meresonansi? Dia akan terus-menerus melahirkan. Karena dia gelombang, dia partikel, dia akan terus ada. Entah bagaimana bentuk pewarisannya dan regenerasinya, tapi dia akan terus. Apalagi Ma'iyah tidak punya pamrih untuk menjadi eksklusif atau menjadi dirinya dengan identitas-identitas yang material. Ormas enggak, parpol apalagi, madhab yoga, gitu loh. Tapi kalau dilihat frekuensi yang didalami di Ma'iyah lebih luas dari semua yang dikenal di dalam madhab-madhab. Bener nggak? Loh, karena persoalan kita ruwetnya kayak gini ya. Maka kita harus mau merespon dengan bervolume-volume, berdimensi-dimensi kesadaran yang luar biasa. Apa yang dilakukan Leonidas dengan 300 prajuritnya melawan 10.000 itu sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah dengan perang Badar. Karena dia akan diserbu oleh 2.500 pasukannya Abu Jahal, sekutu, padahal pasukannya Rasulullah cuma 300 juga. Ya, 300 juga. Maka nomor satu yang dilakukan Rasulullah adalah memilih medan perang. Maka diajak ke 250 km dari Madinah ke Lembah Badar. Dengan dia pilih ruang itu, maka dia bisa atur strateginya. Lawan harus terikat kepada strategi ruang yang diciptakan oleh Rasulullah. Akhirnya Anda tahu menang Rasulullah, meskipun menangnya itu ya dengan dalam tanda petik diplomasi dan akal-akalan sedikit sama Allah itu. Saya ulang, saya kira yang sudah S2 Ma'iyah sudah ngerti inilah. Yang semester awal ini ya, kan Rasulullah mengatakan gini, ini pasukannya bukan prajurit bener Mas, ini saonone arek lanang lah. Wis pokoknya berangkat kabeh, ayo saya arek angger lanang berangkat wis, angger gak wandu wis berangkat wis. Wah, berangkat semua,
Itu pun sudah mas 200 km, 230 km jalan kaki, panasnya kayak gitu. Loyo udah sampai tempat, sampai Badar udah loyo. Pasukan gerak ngene iki. Dikenek ngene karo Rasulullah tiba gitu. Udah bukan pasukan, bukan prajurit, pokoknya saanane. Tapi Rasulullah bilang sama mereka, ya ayuhan nas innama tunsoruna wa turhamuna wa turzaquna bidu'afaikum. Wahai pasukan Islam, kalian akan diberi pertolongan oleh Allah, kalian akan diberi kemenangan oleh Allah, dan kalian akan diberi rizki oleh Allah. Tetapi tolong tahu, itu bukan karena kalian hebat, tapi karena kalian datang ke sini untuk membela orang-orang yang engkau tinggalkan yang lemah di kampungmu. Jadi kalau Anda berangkat perang dengan membela orang-orang yang lemah, Anda diberi berlipat-lipat kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya menang bener. Ini ngomongnya kan ngawur mas. Secara ilmu militer menang ya apa? Panah gak jangkep, tombak gak jangkep, pedang wis putol-putol. Ngelawan 3.000 pasukan Abu Jahal, sekutu Inggris ikut, Jerman ikut, semua ikut. Gimana mau menang? Itu kan penipuan sebenarnya pidatonya Rasulullah. Menang piye? Kalau dilihat sama Hitler, ngawur Kanjeng Nabi kan gitu kan. Tapi kan kalau Allah mengizinkan innallaha balighu amrihi, Allah akan membuatmu mencapai apa yang kamu perlukan. At-Tolak ayat 3. Pas apa? Terus sama Allah dia bilang, lain lagi diplomasinya. Dia kan hatinya tidak diomongkan, hatinya gini, ya sorry ya saya ngomong gitu, ya Allah ya gimana dong, mosok saya nggak kasih semangat mereka, ya dibombong-bombong dikit lah, ya mosok saya bilang, wahai pasukan, nggak mungkin kamu menang, iki mek sakjane arek lanang, mustahil, mosok ngono panglima perang. Pemimpin apa yuk? Pemimpin harus bilang engkau akan diberi kemenangan oleh Allah, kan gitu Rasulullah, seperti Bung Karno. Kita bukan bangsa tempe, kita adalah bangsa yang digembleng jatuh, bangun lagi, digembleng jatuh, bangun lagi, digembleng jatuh, kelepek, tidak bangun lagi. Itu ya teman sekalian ya. Terus sama Allah bilang, Allah kan ngerti, nggak usah dia ngomong, ya sorry lah Allah, ya aku agak bombong-bombong dikit, tapi saya ikhlas kok. Saya mati ndak apa-apa, Islam kalah ndak apa-apa, pasukan saya mati semua, seluruh Madinah dikuasai Abu Jahal, saya ikhlas ya Allah. Udah terserah, ini apa adanya kayak gini nih, terserah saya, udahlah EGP. Kata Rasulullah, asal engkau tidak marah kepadaku, asalkan engkau ridho kepadaku, maka aku menderita tidak masalah, aku mati tidak masalah, Islam hancur di bumi tidak masalah, asalkan orang-orang yang syahid ini engkau cintai. Itu kalimatnya Rasulullah kepada Allah, ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Fala la ubali itu artinya gak paten. Jadi sekarang jelas wiritane. La ubali, la ubali. Kan kalau diterjemahkan kapaten. Boleh ndak wiritan bahasa Jawa? Ayo anak sing larang gini. Kalau Betawi gimana kira-kira? Kumaha Allah baiklah gitu kan. Emang gua pikirin. Jadi lumayan loh kalau di masjid ada, emang gua pikirin. Asik ya? Wah dahsyat itu, bingung majelis ulama, sesat ini. Emang gua pikirin kok sesat. Aku tidak mau mikir dunia karena aku hanya memikirkan Allah, kok sesat. Bener nggak? Emang Allah studi bahasa Arab sehingga harus ngomong ke Allah dengan bahasa Arab, kecuali dalam sholat. Itu karena kita cinta sama Allah, taat berbahasa Arab dalam sholat. Tapi setelah sholat berdoanya bahasa Betawi tak apa-apa, kan gitu. Dan pakai logatnya, nadanya kayak Madura itu loh. Katanya Rahman Rahim sampai ya mosok
Mana Rahmannya? Gusti Allah kate muring-muring ya opo arek iki. Orang Madura itu gak bisa diapa-apain. Bupati itu dikasih gratifikasi itu mau diinterogasi KPK itu marah. Interogasi apa ini? Bapak kan dapat gratifikasi. Siapa yang dapat gratifikasi? Loh, Bapak sebagai bupati. Tidak ada bupati dapat gratifikasi. Yang dapat hadiah ini kiainya. Saya kiai. Dari dulu saya tidak jadi bupati, saya dapat begini. Untuk apa mereka menghormati saya tidak sebagai bupati? Kalau tidak percaya, tanya sama mereka yang ngasih. Gak bisa ditangkap sama Madura. Ya apa? Wong ono iwak lho Mas. Perahu Madura sampai ke laut Malaysia, ditangkap oleh Malaysia. Anda melanggar teritorial apa? Lu ini perahu sampai masuk ke wilayah Malaysia. Lu saya enggak masuk Malaysia. Saya itu ngejar ikan mujair dari Surabaya. Ikan mujairnya masuk sini saya cari sama. Saya enggak masuk wilayah Malaysia. Sampai kalau nyalakan salahkan mujair ya kenapa sih? Masa mau Madura kalah kabeh. Dodol salah cilik saopel-opel ini regane larang. Wong wedok sing protes terus dari sing dodol sampeyan niku ayu tapi upile sak salah-salah. Madura jadi Madura itu saya kira memang Allah menciptakan secara khusus. Lo coba Anda lihat antropologinya. Lo apa toh jaraknya sama Surabaya itu 20 kilo, cuman 20 menit. Kok bahasanya beda banget itu gimana itu? Ya toh Mas. Kan mestinya kan mirip-mirip Surabaya dikit ya. Enggak kok. Cuman mencolot lo kok terus tiba-tiba berbeda. Ini berarti bukan orang asli sini, mesti dari atas taruh di Madura. Alien. Bener ya Mas? Jadi kalau pakai antropopsikologi ya, Surabaya kan keras. Arek-arek Surabaya, Allahu Akbar, kita serbu jenderal apa itu? Malabi kan keras. Begitu masuk Madura, strukturnya lain, mana keras mana halus itu. Mestinya kan makin kesana makin keras tuh Mas. Makin Madura, enggak. Makin ke Sumenep makin halus. Di Bangkalan keras, di Sumenep halus. Kan begitu. Saya kira di surga di neraka enggak ada orang Madura. Tergantung lakunya sate di mana. Ini saya kok kesana ini ngapain aku ini serius ya dari tadi ya. Asem ini. Oke, terakhir. Anda ingat-ingat, jangan disangka kalau kita ini terpuruk sebagai rakyat lantas kita benar-benar akan mengalami kehancuran. Siapa tahu Anda memang dimasukin hutan umur 9 tahun itu. Anda masih kecil, demokrasinya masih belajar, Anda tidak diperhatikan, Anda menjadi orang yang sakti dan tangguh. Dan memang tidak ada orang yang melebihi ketangguhan Anda semua ini di seluruh dunia. Wus, tangguh, pol, udah. Tangguh itu mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian dari Allah, ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Mohon ditahan emosi, Memang mengecewakan